bahwa mereka yang berusaha untuk bersatu dan mau bersatu, mereka yang meresponi doa Tuhan Yesus tentang persatuan ini, mereka ada di pihak Tuhan. Tapi mereka yang menolak persatuan tubuh Kristus, tidak mau menerima perbedaan satu sama lain, mereka akan berlawanan dengan Tuhan. Haleluya. Selamat malam di Amerika dan selamat pagi di Indonesia. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan dan juga kepercayaan yang diberikan. Pada hari ini saya bisa ada sebagaimana kita ada dan juga bisa berkenalan dengan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan di Amerika, di Kanada, dan juga di Indonesia, ya. Kita percaya bahwa ini semua adalah kasih karunia Tuhan. Ya. Nama saya adalah Mulyadi Soleman. Saya orang Sunda. Istri saya satu namanya Ibu Meli Mulyadi. Tuhan memberikan kepada kami 4 orang anak. Yang paling besar laki-laki, yang kedua laki-laki, yang ketiga laki-laki. Puji Tuhan yang keempat laki-laki juga. Jadi saya punya 4 anak laki-laki. 1 mantu, ya, Esther Boru Simanjuntak. Jadi saya terhisap sekarang di keluarga Batak juga. Horas. Puji Tuhan. Horas. Baru punya cucu 1, ya. Namanya dikasih nama sama bapaknya panjang sekali karena opungnya juga kasih nama. Ya. Ezekiel, Haniel, Hasudungan, Nathanael. Jadi itu cucu saya. Puji Tuhan. Saat ini saya masih mengembalakan di gereja namanya Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia, GSPDI, di Belesa, daerah Permata Hijau di Jakarta Selatan, dan masih dipercaya menjadi ketua Majelis Pertimbangan Rohani di Sinode GSPDI dan juga anggota MPR di PGPI. Ya, saya bersama-sama Pak Immanuel Ndun cukup lama di Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia atau PGPI. Dan juga dengan kemurahan Tuhan bersama-sama dengan Pak Max Ebe, Pak Charles Yonan di Jaringan Doa Nasional, ya, sejak beberapa tahun terakhir ini. Saudaraku, pada kesempatan hari ini saya tidak akan berkhotbah kepada bapak-bapak hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Saya hanya mau sharing saja bagaimana Tuhan membawa saya ke pengalaman rohani yang mengubah cara pandang saya mengenai kesatuan, unity tubuh Kristus, ya. Mengenai unity dari hamba-hamba Tuhan, dari gereja-gereja Tuhan di akhir segala zaman ini. Saya bukan orang Kristen dari lahir, dan karena penginjilan di kampung saya, di desa Panyingkiran namanya, di kota kecil Sumedang, kota Tahu di Jawa Barat, Tuhan memanggil kami sekeluarga. Dari keluarga kami itu saya yang pertama kali menjadi orang Kristen, dan puji Tuhan sekarang hampir seluruh keluarga besar sudah percaya kepada Kristus. Dan sejak awal saya sudah ada di gereja aliran Pentakosta, aliran Pantekosta. Sehingga cara berpikir dan juga doktrin yang sangat kuat dalam diri saya selama puluhan tahun adalah doktrin Pantekosta. Sehingga bisa dikatakan saya cukup agak fanatik mengenai Pantekostanya gitu kan. Nah, doa Tuhan Yesus di dalam bagi kesatuan dalam Yohanes 17 ayat 21 dan 23, saya akan bacakan Yohanes 17 ayat 21-23, katakan supaya mereka semua menjadi satu,
sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Saudaraku, pengertian tentang kesatuan ini pun dulu saya berpendapat satu kali semua hamba Tuhan, semua gereja akan satu pada waktu semuanya sama seperti saya beraliran Pentakosta. Ya, percaya bahwa Roh Kudus nanti yang mempersatukan. Nah, sampai satu hari, Bapak Pendeta Suhandoko, waktu itu adalah Ketua Umum PGPI, ya, memanggil saya dan menanyakan apakah saya mau diutus ke pertemuan pimpinan-pimpinan gereja dari berbagai aliran, dari banyak negara di Kenya, di Afrika, ya, pertemuan yang disebut Global Christian Forum. Saya sering ikut pertemuan, seminar, konferensi, simposium, ya, atau musyawarah-musyawarah baik nasional maupun internasional, tapi semuanya dari aliran yang sama, yaitu dari aliran Pantekosta Karismatik, ya. Saya pikir waktu itu kok ada ya konferensi dari berbagai aliran. Wah, saya pikir pasti menarik. Sehingga saya puji Tuhan mengambil kesempatan waktu itu untuk berangkat ke Afrika ya bulan Oktober tahun 2007 ya ke Kenya, ke negara Kenya. Saudaraku, yang saya ingin saksikan ternyata pertemuan yang disebut Global Christian Forum itu baru yang pertama kali diadakan dan juga mungkin baru pertama kali diadakan pertemuan fellowship persatuan dari berbagai hamba-hamba Tuhan, pimpinan-pimpinan gereja berbagai aliran dalam sejarah kekristenan. Pertemuan itu diadakan di kota kecil namanya Kota Limuru. Ya, kota kecil yang berudara sejuk seperti Puncak kalau dari Jakarta, seperti Lembang di Bandung, ya kurang lebih 2 jam perjalanan dari Nairobi, ibu kotanya Kenya. Ya, diadakan di satu tempat yang indah, ya sederhana tapi indah, ya pemandangannya bagus. Tempat retretnya dari WCC Kenya. Nah, pertemuan itu dihadiri oleh 245 delegasi dari 72 negara, para pemimpin gereja dari berbagai aliran denominasi, dan hadir misalnya pastor utusan dari Sri Paus dari Vatikan, Katolik Roma, pimpinan dari gereja-gereja ortodok, baik Syria, baik Rusia, dari gereja Anglikan, bisop-bisop dari Protestan, dari Presbyterian, dari Lutheran, dari Mennonite, dari Calvinis, dari Advent, Baptis, Bala Keselamatan, dari gereja-gereja Evangelical, Injili, ya, dan gereja-gereja independen, khususnya banyak gereja independen dari Afrika, dan tentunya dari aliran Pentakosta Karismatik juga ada di sana. Dari Indonesia, selain saya dan saudara Pendeta Yesaya Stobing almarhum yang berangkat dari PGPI menjadi utusan untuk aliran Pantekosta dan Karismatik Indonesia, juga hadir Ibu Pendeta Eri Lebang, ya, utusan dari PGI. Nah, beliau ini di periode kepemimpinan PGI yang lalu menjadi ketua umum Ibu Eri Lebang. Nah, tahun 2007 sama-sama kami ada di Kenya, di Limuru. Dan juga hadir waktu itu mewakili Lutheran, ya, dan gereja Lutheran yang paling besar
mungkin di Asia ada di kita, yaitu HKBP dengan kurang lebih berapa juta anggotanya. Nah, datang waktu itu ketua umumnya Bapak Pendeta Bonar Napitupulu, dan mewakili evangelical itu dari PGLII diutus Saudara Pendeta Roland Octavianus, anaknya Octavianus. Saudaraku, saya mau cerita bahwa pertemuan 5 hari dan 4 malam ini di Limuru bukanlah satu konferensi atau seminar atau simposium. Pertemuan dengan tema, ya, tema besar yang ada di gedung-gedung di sana adalah Our Journey with Jesus Christus, ya, Our Journey with Jesus Christ, the Reconciliation. Itu tema besarnya, merupakan pertemuan fellowship yang akbar di antara anggota tubuh Kristus yang berbeda-beda. Jadi tidak ada sambutan resmi, pidato-pidato resmi dari pemerintah atau tokoh-tokoh gereja, tidak ada bacaan-bacaan akademis dan diskusi teologis, tidak ada. Yang diutamakan adalah narasi pengalaman spiritual pribadi dengan Kristus, ya. Pengalaman bagaimana journey perjalanan kita with Jesus Christ, ya, sang pendamai itu. Ya, kami waktu itu dibagi dalam kelompok-kelompok kecil sekitar 12 orang, ya, terdiri dari berbagai-bagai hamba-hamba Tuhan dari berbagai-bagai denominasi yang berbeda-beda. Para peserta awalnya terasa sangat canggung, ya, sangat canggung sekali, masing-masing dipisahkan dari kelompoknya, dari kebiasaannya, dari teman-temannya, ya. Maklum, mungkin pertama kali dalam hidupnya seorang pastor Katolik Roma duduk berdampingan, di sebelah kirinya adalah pastor dari gereja Anglikan, sebelah kanannya adalah pastor dari gereja Ortodok, dan di sekitarnya ada yang dari Presbyterian, dari Pantai Costa, dari Advent, dari Bala Keselamatan dalam kelompok itu. Dan kita memulai dengan doa berdasarkan masing-masing daripada aliran-aliran ini. Nah, saudaraku, dimulai dengan saling berkenalan dalam kelompok kecil dan kemudian juga di kelompok yang lebih besar. Kita berkenalan dengan saling membagi pengalaman rohani, bagaimana kita berjalan bersama dengan Kristus, bagaimana Tuhan memanggil kita, bagaimana Tuhan menolong pengalaman pelayanan di daerah masing-masing sebagai hamba Tuhan, tantangan apa yang dialami, dan bagaimana mukjizat-mukjizat yang Tuhan berikan. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya mendengar bagaimana Tuhan juga menyertai saudara-saudara kita dari Protestan, dari Katolik, dari Advent, dari Ortodok, dari Bala Keselamatan, dan lain sebagainya di negara mereka masing-masing yang juga tantangannya hampir sama, bahkan lebih berat dari apa yang saya pribadi alami. Saya dapat bersyukur ternyata pengalaman saya dalam pengembalaan yang saya sudah anggap berat, karena kami pernah diresolusi, diserbu ribuan orang, ya, pada waktu gereja mulai ditabiskan. Kami juga pernah mengalami gereja dijarah sampai habis pada tahun 98 di Jakarta. Kami sering diancam, dikirimkan blackmail, sering ada telepon gelap, ya, dan lain sebagainya. Dan sampai tahun 2000 gereja kami pun dibakar. Jadi kami mengalami berbagai pengalaman-pengalaman itu, ya. Dan saya mendengar teman-teman waktu itu dari Afrika, dari Amerika Latin, dari negara-negara lain, ternyata pengalaman mereka lebih dahsyat, lebih berat dibandingkan pengalaman saya. Apalagi yang dari Cina, apalagi yang dari Timur Tengah, mereka mengalami hal-hal yang lebih berat. Sehingga saya bisa melihat sesuatu pengalaman penyertaan Tuhan yang lebih luar biasa.
Kami juga ada acara bersama, semua peserta di samping makan bersama, makan pagi, siang, malam bersama-sama, ada ibadah bersama ya setiap pagi dan setiap sore hari. Dan yang menarik, ibadah itu dipimpin oleh denominasi gereja yang berbeda-beda. Sehingga saya bisa merasakan, mengetahui, menikmati bagaimana liturgi ibadahnya orang-orang, teman-teman kita dari Ortodoks, dari Advent, dari Bala Keselamatan, dari Mennonite, ya, dari gereja-gereja Afrika dengan pujian dan tariannya dan dancingnya, dan juga tentunya dari gereja-gereja aliran Pantekosta Karismatik. Saudaraku, setiap hari juga ada pertemuan kelompok kecil ini untuk diskusi firman Tuhan. Dan fokusnya bukan bicara mengenai doktrin, tetapi bagaimana membentuk persatuan tubuh Kristus. Bagaimana unity ini seperti doa Tuhan Yesus di Yohanes 17 tadi itu bisa diwujudkan. Bagaimana kita meresponi? Dan pokok bacaannya diambil dari Efesus pasal 2 dan pasal 4. Efesus pasal 2 dan 4 itu banyak bercerita tentang kesatuan tubuh Kristus. Nah, pada kesempatan ini saya mau sharingkan kesimpulannya, ya. Apa yang saya dapat yang menjadi kesimpulan dari kelompok kecil kami mengenai unity, ya, mengenai the body of Christ, mengenai tubuh Kristus, mengenai respon dari doa Tuhan Yesus di Yohanes 17. Kesimpulannya, yang pertama, unity itu datangnya dari Tuhan. Kita susah untuk benar-benar dapat unity satu sama lain karena banyak sekali perbedaan, ya, seperti perbedaan doktrin, liturgi. Apalagi kalau udah bicara mengenai eskatologi atau tradisi, itu membuat perbedaan dan susah sekali bisa ketemu titik temunya, ya kan. Jadi kita percaya bahwa unity itu nanti Tuhan yang akan berikan. Yang kedua, yang harus kita lakukan dan usahakan saat-saat ini adalah melakukan apa yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur pasal yang ke-133 ayat yang pertama. Mazmur 133 ayat yang pertama itu saya akan bacakan, berkata begini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, dalam terjemahan lama, dalam terjemahan bahasa Indonesia lama, dikatakan lihat apalah bagaimana baiknya dan bagaimana manisnya apabila orang yang bersaudara itu lagi duduk bersama-sama. Dalam bahasa Inggris dikatakan behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Bagaimana kita bisa diam atau duduk bersama sebagai saudara di dalam Kristus? Saudaraku, kesimpulannya kita harus memperkuat persamaan yang ada. Kepentingan dan tujuan bersama dan jangan mempermasalahkan dan memperdebatkan perbedaan-perbedaannya. Mulailah membuat fellowship, membuat persahabatan dan menyatukan hal yang sama. Digambarkan bahwa kebersamaan itu seperti orang berjabatan tangan. Kan ada satu tangan saja yang bersamaan atau bergandengan tangan. Sebelum kita bisa berpelukan, kita bergandengan tangan. Satukan hal-hal yang sama dulu supaya kita bisa duduk bersama dengan unity, dengan rukun. Nah, yang ketiga dari Efesus 2, pasal 2 dan pasal 4, kami menjadikan Efesus pasal 4 ayat 15 menjadi kuncinya dari kesatuan tubuh Kristus. Menjadi kunci dari unity. Efesus pasal 4 ayat 15. Saya bacakan firman Tuhan yang berkata begini.
tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Saudaraku, artinya ya, kami mengartikan kelompok ini dari berbagai denominasi ini mengartikan bahwa kita tidak perlu memaksakan agar semua pihak dapat bersatu saat ini. Jangan dipaksakan semua pihak untuk bisa sama saat ini. Tetapi biarlah semua pihak, Katolik ke, Protestan ke, Pantekosta ke, Advent ke, semuanya harus memegang teguh kebenaran yang mereka percaya, karena semua kebenaran itu asalnya dari sumber yang sama, yang disebut Injil, yang disebut Alkitab kita ini, dan dengan kasih semuanya bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Jadi kalau setiap orang semuanya bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala, di satu titik akan ketemu yang namanya unity. Ya, pada waktu setiap orang bertumbuh kepada satu arah yang sama, yaitu Kristus, maka satu kali akan terjadi unity yang sesungguhnya, yang disebut menjawab doa Tuhan Yesus. Nah, kalau saja ada orang yang menyimpang dari awal pada waktu kita sama-sama sepakat untuk unity, dan dia mempunyai niat dan mempunyai hal yang menyimpang, biarpun sudutnya kecil sekali, tapi pada waktu yang berjalan, pertumbuhan itu akan menjadi celah yang sangat jauh dan tidak akan pernah ketemu. Jadi itu kesimpulan dari Efesus 4 ayat 15. Dan yang keempat kesimpulannya, doa adalah bahasa persatuan di dalam Roh Kudus yang membawa kita semua dapat bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Puji Tuhan. Saudaraku, pertemuan Global Christian Forum yang kedua dengan cara Tuhan yang ajaib, ya, dari sekian puluh, kurang lebih 70 sampai 90 negara yang semuanya ingin menjadi tuan rumah di pertemuan Global Christian yang kedua, ternyata Indonesia yang terpilih. Jadi pertemuan akbar dari berbagai pemimpin-pemimpin gereja pada waktu itu diadakan di Manado pada bulan Oktober tahun 2011, ya, dihadiri oleh 287 peserta ditambah kurang lebih 50 peserta resmi dari Indonesia, dan dihadiri kurang lebih dari 70 negara, dan diadakan di kota Manado. Tema pertemuan Global Christian Forum yang kedua adalah Life Together in Jesus Christ, Empower by the Holy Spirit. Ya, Life Together in Jesus Christ, Empower by the Holy Spirit. Puji Tuhan. Nah, di pertemuan kedua ini para peserta sudah lebih cair dan banyak yang sudah bersahabat. Ditekankan bagaimana para pemimpin, pertemuan itu menekankan bagaimana pemimpin dapat mengeksplor what the Spirit is saying to the churches today. Jadi bagaimana Roh Kudus menolong kita semua mengerti akan maksud Tuhan di zaman akhir ini. Istilah transformasi banyak diungkapkan oleh para pemimpin waktu itu. Kami merasakan bagaimana Roh Kudus melawati pertemuan Unity yang 5 hari 4 malam itu di Manado, dan mengalami pengalaman-pengalaman yang indah, antara lain terjadinya healing dan reconciliation di antara peserta-peserta dalam Kristus, ya. Yang paling menakjubkan dan mengharukan antara lain terjadinya rekonsiliasi antara gereja-gereja aliran Lutheran dengan gereja-gereja aliran
Mennonite atau Anabaptis, di mana dua aliran ini sudah bermusuhan bukan hanya puluhan tahun tapi ratusan tahun. Ya, seperti kita ketahui sejarah pada waktu Anabaptis, gerakan Anabaptis Mennonite ini kembali ke baptisan selam, orang-orang Lutheran waktu itu tidak setuju, memusuhi mereka, banyak yang mereka dibaptis di selam dan gak diangkat lagi sampai mati. Begitulah terjadi bertahun-tahun, berabad-abad, sehingga permusuhan itu terjadi di dunia, terutama di negara-negara tertentu. Nah, di Manado terjadi rekonsiliasi. Mereka saling memeluk, saling bertangisan, mencuci kaki, dan saling memaafkan, mengampuni, dan saya merasakan sesuatu yang begitu indah. Juga dalam pertemuan itu, para peserta mendukung, memberikan kekuatan rohani kepada beberapa gereja yang bersaksi tentang tekanan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi, khususnya gereja ortodok di Albania. Saya catat kelompok-kelompok yang namanya The Taizé Community, ya, dan kegerakan penginjilan dan pengembalaan di Cina, di Timur Tengah, dan di Afrika. Saya melihat semuanya dimulai dengan doa, pujian, penyembahan dalam kesatuan hati. Yang saya ingin juga saksikan yang luar biasa Tuhan lakukan bagi kami di Indonesia dalam pertemuan Global Christian Forum yang kedua di Manado itu, terjadi satu peristiwa bersejarah bagi gereja-gereja di Indonesia, yaitu para pemimpin lembaga ARAS waktu itu, yaitu PGI, kemudian dari Katolik KWI, PGLII, PGPI, dengan beberapa untuk namanya Festival of Unity, di mana seluruh aliran-aliran berkumpul di Gelora Bung Karno, beribadah bersama-sama. Kemudian ada yang namanya Global Proclamation, GPRO, di mana Pak Saudara Freddy Situmorang yang sekarang menjadi PIC-nya untuk Indonesia, ya. Ada yang namanya Konferensi Penginjil Indonesia tahun 2018, di mana semuanya diikuti oleh FUKRI, lembaga-lembaga ARAS di Indonesia, dan hamba-hamba Tuhan dari berbagai aliran. Tuhan membawa saya dan membuka wawasan saya, wawasan teologi saya dari yang sangat Pantekosta, fanatik Pantekosta. Sejak tahun 2007 itu wawasan saya berubah, ya. Kita semua memiliki masing-masing bagian dalam tubuh Kristus, dan kita semua harus saling mengasihi dan tetap bersama-sama mempunyai tugas yang sama untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus, mengabarkan kabar baik kepada seluruh bangsa. Akhirnya saya tutup dengan satu pernyataan bahwa mereka yang berusaha untuk bersatu dan mau bersatu, mereka yang meresponi doa Tuhan Yesus tentang persatuan ini, mereka ada di pihak Tuhan. Tapi mereka yang menolak persatuan tubuh Kristus, tidak mau menerima perbedaan satu sama lain, mereka akan berlawanan dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua, kiranya Roh Kudus memakai kita semua, dimanapun kita semua berada, di Amerika, di Kanada, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang Indonesia, untuk menjadi pemersatu sesama tubuh Kristus. Tuhan memberkati saudara semua. Terima kasih. Amin.